Semangat pagi. Oh, gimana nih? Mau pakai yang versi TNI atau yang versi biasa? Versi biasa. Atau mau tunjukin ke Paniko hasil didikan bapak-bapak TNI kemarin? Oke, boleh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di Samperin, didatangi oleh bapak-bapak CSR jauh-jauh dari Kampung ke sini demi menyalurkan ilmu dan informasi ke anak-anak semua. Telah hadir bersama kita yang kami hormati Bapak Julius Niko Wahyu Mahendra selaku Ketua 1 Yayasan Bina Harati Pama sekaligus Deputi CSR ABB. Bapak Muhammad Fahrul Roji selaku Departemen KCGS, Bapak A.R. Amin tim CSR ABB, dan yang kami banggakan siswa Angkatan Pertama SMK Maharati. Oke, untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupi. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya, sebelum bapak-bapaknya berkenalan lebih lanjut, Ibu mau meminta 3 orang siswa berkenalan ke depan. Cukup 3 saja. Bapak yang mau silahkan angkat tangannya. 1, 2, satu lagi yang perempuan kalau bisa. Cita-cita saya menjadi seorang pengusaha, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tersisa 2 lagi. Oke, kamu pilih nomor berapa nak? 1, 2, 4 atau 5? 5. Sinis ataupun marah. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya berasal dari desa Kampus. Hobi memasak dan cita-cita jadi orang kaya. Oke, mantap. Yang terakhir, kamu pilih nomor 1, 2, atau 4? Nomor 1, badan kapal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya David Toro. Saya dari Desa Bunjaya. Itu hobi saya adalah menyanyi dan juga cita-cita saya ingin menjadi kurator KG. Oke, kita kasih tepuk cinta untuk teman-teman yang masih ingat. Oke, untuk Bayu Haji, Yunita dan Devi, kita beri tepuk cinta. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, sesi hari ini adalah ikhlas prakerja. Tujuannya, bapak-bapak kita ini datang jauh-jauh untuk memberikan pemahaman ataupun sharing pengalaman ke anak-anak semua. Jadi nanti sudah paham ketika bekerja akan seperti apa. Tanpa memperpanjang waktu ibu akan serahkan kepada Pak Niko untuk langsung mengisi sesinya. Untuk Pak Niko kita persilakan. Baik, terima kasih Mbak Butata.
Sebelum saya mulai yang belakang kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan silakan masuk dulu ya. Nanti takutnya yang dapat materi cuma mas-masnya di depan ini yang belakang enggak kan sayang sekali. Tapi nanti kalau sambil berjalan, kalau tidak maju silakan. Kita hari ini santai tapi serius ya, berada ya. Gimana ini sampai sana serius. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa ya. Ini ada yang nggak ikut angkatan pertama? Maksud saya ada yang agak sakit mungkin? Ya. Ya mungkin minta dibantu teman-teman yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini bisa di sharing nanti ya. Rasanya tidak kenal kalau tidak Abdul kalau saya tidak memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan Bu Tata. Saya Niko dari Asmin Banabrona. Ya mohon maaf kalau sedikit molor acaranya karena dari Kahukum tadi ya. Kemudian saya sini sudah membawa mas-mas ganteng-ganteng ini. Kebetulan masih lancang-lancang semua. Jadi kalau ada yang coba tahu jodohnya di sini, gitu kan. Kalau saya sudah tekan saya. Gitu. Ada yang berkacamata ada Mas Alda, kemudian yang di pojok sana ada Mas Amin. Jadi nanti mereka berdua sudah akan sharing. Karena kebetulan Mas Alda dan Mas Amin ini belum lama juga bergabung dengan Asmin. Jadi mereka akan sharing kiat-kiatnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang akan melanjutkan kerja. Oke, jadi kalau kami menyiapkan materi tidak hanya terkhusus untuk yang mau lanjut kerja ya. Jadi kemarin saya dapat informasi kalau dari teman-teman memang ada yang mau lanjut kerja, ada yang mau lanjut kuliah, bahkan ada yang mau nikah kayaknya kemarin katanya. Ada yang mau lanjut nikah jadi bapak rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, ya. Atau ada yang mau berusaha juga. Jadi kami di sini pagi ini tidak akan hanya membahas terkait melanjutkan kerja, tapi juga terkait dengan peluang yang lain, kuliah dan usaha seperti itu. Ya. Mungkin next kondisi ini Bapak Ibu yang di depan. Ya, sebelum masuk ke materi ada pertanyaan. Setelah lulus mau kemana? Saya minta satu cowok satu cewek. Kalau ada yang mau sharing ke depan monggo silakan. Setelah lulus teman-teman mau kemana? Monggo kalau ada yang mau sharing maju. Sharing aja, sampaikan ya mau lanjut kemana, alasannya apa yang sudah dipersiapkan. Satu cowok satu cewek deh, ya nanti. Ya silakan. Di situ aja apa? Nama, jurusan. Sebelumnya mungkin Pak, perkenalkan nama saya Soma dari kelas 12 TAP. Mas Soma. Setelah lulus saya mau melanjutkan ke wirausaha. Wirausaha. Wirausahanya apa? Sudah. Mau bengkel mobil. Wih. Asli mana? Saya asli Pujon. Oh Pujon. Nanti mau bikin bengkel di Pujon. Ya. Kenapa ini membuat bengkel mobil? Ingin menjalankan hobi wirausaha. Jadi nanti seperti bisa membuat, maksudnya saya kerja tuh biar lebih semangat gitu Pak. Karena kan kerja sama hobi gitu. Jadi setiap saya kerja tuh di apa, kapan bagaimana gitu. Itu tidak boleh dengan asal gitu gambarnya. Ada ketentuan-ketentuan yang memang secara psikologis bisa dinilai oleh seorang sekretaris. Dan pada saat itu alhamdulillahnya saya sedang bekerja itu sambil bekerja di Jakarta. Waktu itu saya melakukan persiapan terus setiap hari untuk melakukan psikotes. Misalnya ada panggilan kerja di tempat lain. Dan kemudian pada saat bulan Januari, tanggal 9 Januari, saya melakukan psikotes. Kemudian setelah itu saya menunggu selama 2 minggu untuk mendapatkan hasil psikotes. Setelah 2 minggu itu saya dihubungi oleh HRD melalui WhatsApp bahwa saya dinyatakan lulus dan lanjut ke tes
wawancara. Nah, tes wawancara ini tiap perusahaan juga ada berbagai macam ini ya, ada berbagai macam perbedaan. Ada beberapa perusahaan yang hanya memiliki proses performanya wawancara itu hanya 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Nah di sini teman-teman harus sadar juga apa sih perbedaannya antara wawancara 1 dan juga wawancara 2. Kalau di Asmin ini wawancaranya itu ada 3 jenis, mulai dari wawancara psikologi, ada wawancara user, dan juga ada wawancara general manager. Nah di sini saya akan bahas perbedaan dari tahapan wawancara tersebut. Yang pertama wawancara psikologi. Di sini itu yang pengalaman yang saya alami, wawancara psikologi itu di sini adalah tentang memperdalam kepribadian teman-teman. Misalkan teman-teman ini tipe orang yang seperti apa sih? Bagaimana teman-teman ini ketika misalnya dihadapkan dengan suatu masalah? Di situ mulai dipaparkan, dikasih pertanyaan tentang studi kasus. Bagaimana sih seandainya Anda menemui situasi sulit seperti ini? Di situ ketika teman-teman menjawab, di situ bisa akan menilai bagaimana sih teman-teman cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat mengalami permasalahan. Selain juga di tahapan wawancara psikologis ini, teman-teman juga biasanya ditanyakan soal kelebihan dan kekurangan teman-teman sendiri. Nah, teman-teman juga harus sadar apa sih kelebihan yang teman-teman miliki dan juga apa sih kekurangan yang teman-teman miliki dan harus diperbaiki. Selain itu, selain juga masalah kelebihan dan kekurangan, biasanya juga di tahapan wawancara psikologi ini juga membahas tentang kebiasaan teman-teman, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Itu biasanya ditanya apa sih yang teman-teman lakukan mulai dari bangun pagi hingga tidur kembali. Mungkin hal-hal seperti ini yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang buat teman-teman yang ingin bergabung dengan perusahaan setelah lulus dari sini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan proses wawancara user. Nah, perbedaannya adalah wawancara psikologi ini yang bertanya adalah seorang psikolog. Kalau wawancara user ini yang bertanya adalah seorang calon atasan kita, seseorang yang akan bekerja dengan kita nantinya. Nah, biasanya pada tahap wawancara user ini itu pertanyaannya lebih pada teknis. Misal, masnya tadi yang tadi ingin bergabung dengan PT Asmin Barabona sebagai operator alat berat. Nah, ketika masnya tadi sudah memasuki tahap wawancara user, itu nanti pertanyaannya lebih teknis. Bagaimana alat berat ini dijalankan, bagaimana alat berat ini produktivitasnya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, dan juga spesifikasinya seperti apa. Nah, di sini pada tahapan wawancara user ini masalahnya lebih teknikal. Misalkan bapak di sini yang jurusan DKV ya, ingin melamar pekerjaan sebagai desain grafis, itu juga pada tahapan wawancara user ini teman-teman ini akan ditanya soal desain grafis. Gitu. Kemampuan apa sih yang selama ini teman-teman asah selama sekolah itu akan dibahas lebih lanjut pada tahapan wawancara user ini. Kemudian selain tahapan yang lebih teknis, biasanya juga di sini disinggung soal komitmen. Ketika teman-teman bergabung dengan company, ketika teman-teman bergabung dengan perusahaan, pastinya perusahaan ingin seseorang yang bisa berkomitmen untuk berkontribusi pada perusahaan selamanya, kasarnya seperti itu. Dan di sini ditanya, komitmen teman-teman itu ketika bergabung apa? Apa yang teman-teman kasih dan apa yang bisa teman-teman kasih ke perusahaan? Ibaratnya ketika wawancara ini teman-teman menjual skill, apa sih yang kita miliki? Apa sih yang kita bisa? Kenapa sih perusahaan mesti nge-hire? Kenapa sih perusahaan mesti menerima teman-teman ini? Di sini teman-teman bisa persiapkan jawaban-jawaban itu dengan baik. Nantinya jadi ketika teman-teman suatu saat ingin bergabung dan juga kebetulan ditanya soal itu, teman-teman sudah siap menjawabnya. Dan juga yang paling penting adalah ketika kita menjawab itu kita tidak boleh nervous. Jadi ketika kita nervous di saat wawancara itu artinya HR itu bisa menilai bahwa ini kita beri pertanyaan saja ini nervous, gimana nantinya kalau misalkan
dia punya masalah nih di perusahaan ini. Kalau misalnya dia nervous aja untuk ditanya sama sekalian ini, saya nih kalau misalnya dia dikasih masalah gitu kan, nggak bisa memecahkan masalah tersebut di perusahaan. Yang paling penting adalah teman-teman harus bisa latihan secara mandiri di rumah. Hal yang biasa saya lakukan adalah saya biasa di rumah tuh ngomong sendiri. Saya reacting seolah-olah saya tanya sesuatu hal dan juga saya jawab sendiri. Mungkin seperti orang gila ya dengan kedengarannya, tapi dengan cara seperti itu saya merasa bahwa saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar. Oke, jadi untuk tahapan wawancara ini seperti itu. Selanjutnya ada wawancara terakhir, yaitu adalah wawancara general manager. Jadi ingin memberitahu teman-teman bahwa wawancara general manager ini ya semuanya perusahaan pakai tahapannya. Tapi untuk beberapa perusahaan tambang biasanya tahapnya adalah sampai ke tahap wawancara general manager. Perbedaannya apa dengan wawancara tadi? Perbedaannya adalah wawancara manager ini lebih melihat kepada sikap teman-teman. Karena kan dalam secara psikologi teman-teman sudah lulus, kemudian secara teknis sudah lulus, dan di general manager ini teman-teman akan dilihat bagaimana sih sikap teman-teman, sopankah, santunkah, dan juga baikkah. Selain itu juga ditanya kembali soal komitmen kepada perusahaan. Yang saya alami ketika saya wawancara general manager di PT Asmi Baradona, pertanyaannya tidak terlalu sulit. Mungkin kalau misalnya kita bisa bilang dari 3 tahap wawancara tersebut, yang paling sulit adalah wawancara kesan bagian teknis. Namun ketika sudah memasuki wawancara general manager ini, lebih kepada komitmen dan juga sikap teman-teman saat bicara. Makanya di situ sikap itu penting, karena perusahaan itu nggak butuh orang yang pintar, perusahaan itu butuh orang yang sikapnya bagus, attitude-nya bagus. Itu nyata teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar orang-orang ngomong kayak gitu, dan cuma biasa aja lah semua orang ngomong kayak gitu. Tapi ternyata benar bahwa kenapa kita membutuhkan orang yang sikapnya bagus, itu karena ketika teman-teman bergabung dengan perusahaan, itu nantinya secara ilmu itu kita akan belajar dari teknologi. Jadi ilmu yang kita dapat selama sekolah itu memang berguna untuk bekerja, namun pada saat implementasinya di lapangan nanti itu kita akan belajar lagi, diajarkan di perusahaan bagaimana caranya mengerjakan A, B, C, dan D seperti itu. Jadi ilmu itu tetap penting, namun yang utamanya adalah sikap. Namun selanjutnya setelah saya melakukan wawancara general manager dan 2 hari kemudian saya dinyatakan lolos di wawancara general manager, selanjutnya saya ke tahap medical check up. Nah, ini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa tahapan medical check up ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Teman-teman mulai saat ini harus sadar cara hidup teman-teman, pola hidup teman-teman, pola makan teman-teman itu harus dijaga, karena perusahaan itu nggak mau pekerjaannya itu sakit-sakitan. Kebayang nggak sih teman-teman? Kita udah nge-hire orang, kita udah kasih fasilitas buat orang, tapi ketika dia bergabung sama kita, ini sakit-sakitan, nggak bisa bekerja. Itu kan kerugikan juga kepada perusahaan. Jadi poin pentingnya adalah kesehatan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya mulai saat ini teman-teman harus jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan juga pola tidurnya jangan lupa. Karena pada tahapan MCO ini banyak sekali aspek kesehatan yang dimulai, mulai dari tes darah untuk mengetahui kolesterol, tingkat tensi, dan juga tingkat gula darah dan lain sebagainya. Selain tes darah, di sini juga ada namanya tes pernapasan. Di sini teman-teman merokok nggak? Oh belum. Kalau saya saranin sih buat teman-teman yang masih merokok itu segera berhenti ya. Karena biasanya MCU juga ada namanya tes pernapasan, tes spirometri. Di situ teman-teman harus minum selang dan menarik nafas dengan panjang, kemudian menghembuskannya dengan panjang. Untuk orang-orang yang merokok itu biasanya nggak sampai nilai. Biasanya nafasnya pendek atau juga mudah lelah. Jadi penting banget buat teman-teman yang juga bekerja, apalagi di bidang pertambangan gitu ya. Itu kesehatan paru-paru itu yang utama.
Selanjutnya selain tes pernapasan, di sini ada juga tes penglihatan. Kalau di sini saya lihat matanya sehat-sehat ya. Ada yang kata-kata. Sehat-sehat ya? Amin. Ya bagus. Ya, kesehatan mata itu penting juga. Jadi untuk beberapa posisi di dunia pertambangan ini memang ada beberapa posisi yang tidak boleh pakai kacamata. Di berbagai macam, di berbagai perusahaan saya lihat untuk posisi-posisi lapangan seperti instructor dan juga production itu biasanya ada pembatasan minus mata dan juga stimulus. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih sehat itu saya harap kedepannya juga tetap sehat ya. Dijaga main komputernya, mungkin bangga di sini yang jurusan di kafe. Melanjutkan kuliah. Mata kali ya. Ya. Kuliah di mana Mbak, sudah punya bayangan? Opsi pertama, opsi yang benar-benar saya inginkan itu saya ingin berkuliah di Universitas Brawijaya. Itu opsi pertama, Brawijaya. Jurusan Teknik Informatika. Terus? Kemudian itu kan Opsi pilihan pertama. pertama ya, opsi pertama. Mana tahu kan tidak dapat, jadi saya punya apa tuh Opsi alternatif kedua. lain. Ya. Gimana? Kalau sekarang saya daftar di Telkom University. Bandung. Ya. Luar biasa. Maka ada opsi ketiga tidak atau satu dua aja? Kayaknya masih dua dulu deh. Dua dulu. Iya. Ya. Mantap. Ada lagi mau disampaikan persiapannya menghadapi lanjut kuliah? Untuk persiapan, saya saat ini sudah mendaftar. Untuk mencapai di Universitas Brawijaya, saya daftar di jalur SNBP. Kemudian untuk yang IIS, saya juga daftar jalur beasiswa yang 100% sampai lulus. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Jadi memang jodoh ya. Saya hari ini bawa Mas Amin itu lulusan Brawijaya. Nanti mungkin bisa kita nomornya kalau mau tes komunikasi kan. Boleh ya Mas Amin ya? Ya, itulah Mas Amin ini dari Brawijaya, lulusan Malang. Kalau Mas Alka dari Bandung, kalau saya dari Jogja. Jadi kalau dia mau lanjut ke Jogja bisa konsultasi ke saya. Kita ya banyak lah kalau universitas dia di Bandung juga banyak, di Malang banyak, di Jogja apalagi. Ya oke, terima kasih Mas Soma tadi ya dengan Mbak Natali. Mungkin sementara saya cukup mendengar dari dua dulu. Nanti sambil jalan kita kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan langsung aja angkat tangannya. Jadi tidak perlu menunggu materi selesai baru tanya saja. Kita maunya di sini mengalir aja sehingga kalau kayak itu menurut saya sih kayak dosen ngajar gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanyakan langsung tanyakan aja. Cuma di sini kami lebih ke sharing aja. Nanti kita lanjut ke materi yang berikutnya. Next. Oke, sebelumnya sorry karena kami dari ASMI, saya mau turun lulusan angkatan pertama itu yang dari area Brunei dan sekitarnya ada ya? Bisa tunjuk angkat tangannya? Sip. Ya, ada 1, 2, ada 3, 4, 5. Oke. Oh, banyak lagi sudah. Yang harus jawab Pak masuk ya. Pertama ya tadi ya. Pertama ya, siap. Oke, thank you. Oke, next. Jadi ini mungkin kalau kita mau lanjut ke kerja ya Mas Amin. Jadi memang mungkin dulu Mas, kita bicara struktur perusahaan dulu. Next dulu. Sorry ada maju mundur. Next Mas. Next lagi. Nah ini kan nggak kelihatan yang di belakang. Jadi sebenarnya saya sampaikan sekilas dulu ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Kami di sini ASMI kan tidak sendirian ya. Ada PAMA, ada TOP yang dekat sini, kemudian ada KPP. Jadi memang kami di sini gabung dalam satu grup di bawah United Tractor. Jadi kalau teman-teman melihat itu kan kalau unit kita itu biasanya ada logonya United Tractor atau UT. Ya. Jadi dalamnya itu ada UT itu punya banyak bidang usaha, konstruksi, kemudian kontraktor pertambangan,
Di kontraktor ini ada PAMA, ada KPP, kemudian di pertambangan ini ada ASMI, ada TOP, kemudian di area Barito Utara ada SMN, terus kemudian terkait dengan konstruksi juga ada, kemudian yang terakhir energi ini terkait kalau di kita ada PLTU, PPN, itu masuk di situ. Tapi perkembangannya untuk sektor energi cukup di luar Kalimantan yang kita belilah, kita akuisisi untuk mengembangkan bisnis gitu ya, terutama di bidang energi terbarukan. Energi terbarukan kan banyak macamnya ya rekan-rekan ya, ada material solar cell, dan ada mikro hidro juga ada, kita akuisisi di Jawa Barat kalau nggak salah. Kemudian panas bumi. Nah, sementara yang masih diakuisisi terkait energi terbarukan tidak ada itu. Next mas, masih struktur dan ketika kita berbicara MCIT, jadi mungkin teman-teman tidak sudah familiar ya. MCIT itu sebenarnya ya kami ini yang dari sini ada PAMA, ada ASMI, SMN, TOP, ada KPP, ada EPN tadi, PLTU, kemudian ada United Tractor. Memang dulu intinya kita membangun SMK ini harapannya lulusannya harus bisa kita serap, dan memang sampai sekarang mimpi itu masih berjalan gitu ya. Makanya kalau tadi ada teman-teman tadi mas siapa yang gatal-gatal tadi mau jadi operator tadi ya kan, mungkin ada juga teman-teman yang lain-lain yang mau lanjut kerja. Ini kami akan menyerang teman-teman semua supaya bisa berikut join bekerja bergabung bersama kami. Ya harapannya memang selama 3 tahun pembelajaran itu teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, yang cukup, dari materinya tercukupi, kemudian dari teman-temannya juga secara belajarnya juga mencukupi gitu ya, hingga semangat kita untuk bisa memprioritaskan teman-teman yang dari area dekat-dekat sini bisa terwujud gitu. Ya saya harapnya bisa ketemu Mas Devin, saya harap bisa ketemu nanti entah di PAMA ASMI atau di PAMA TOP atau PAMA SMN gitu ya. Berarti tahun depan tadi kan akhir tahun ini ya lulusannya ya bulan Mei, April, April malah bentar lagi ya. Ya. Kami sini mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Kalau nggak ada, kita back lagi Mas Amin ke ini sebenarnya selain khusus untuk teman-teman yang akan melanjutkan kerja. Jadi nanti mungkin akan ada sharing dari Mas Amin atau Mas Alda, tahapan-tahapan yang harus dilalui dan apa yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu mungkin siapa dulu, Mas Amin atau? Ya, saya serahkan ke Mas Alda karena yang baru saja mengalami dan bergabung dengan ASMI. Monggo Mas Alda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Aldaran Fidiawan. Saat ini saya baru bergabung dengan PT ASMI Barabronan. Baik, terkait dengan proses rekrutmen kerja ini, buat saya cukup banyak hal yang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan PT ASMI Barabronan ataupun juga yang berkarir langsung setelah lulus ke perusahaan-perusahaan impian teman-teman. Jadi pengalaman saya setelah lulus kuliah, setelah lulus wisuda itu, persiapan yang saya lakukan adalah saya menghubungi berbagai alumni yang sudah berpengalaman dan juga sudah bergabung dengan perusahaan-perusahaan zaman atau cita-citanya. Yang saya lakukan adalah konsultasi dengan alumni saya. Itu saya bertanya, bagaimana sih caranya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai lulusan baru untuk bisa bergabung ke perusahaan yang kita idam-idamkan. Di situ bisa dibilang lulus, saya tiap hari itu berkonsultasi dengan mereka.
Itu tuh mulai tergambar bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika interview, dan juga bagaimana gambaran soal lingkungan dan kemampuan adaptif ini juga saya dapat ketika saya berkuliah tergabung dalam berbagai organisasi. Itu kemampuan adaptif saya terlatih untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman dan juga rekan kerja. Itu poin satu kelebihan. Kemudian poin yang kedua, saya menjawab bahwa saya adalah orang yang kolaboratif. Kolaboratif ini maksudnya adalah saya mampu berkolaborasi dengan siapapun itu, jenjang apapun itu. Karena dalam dunia pekerjaan, saya yakin kolaboratif itu adalah hal yang tinggi. Bagaimana nantinya ketika kita terjun di dunia pekerjaan, namun kita tidak bisa berkolaborasi dengan berbagai macam orang. Menurut saya itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, saya adalah orang yang kompeten. Kompeten ini artinya adalah saya berkompeten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya nanti di perusahaan. Karena saya membaca posisi yang saya lamar ini mengharuskan saya menjadi melakukan A, B, C, dan D. Itu saya jelaskan. Dan tentunya saya yakin bahwa saya kompeten tentang hal ini. Itu yang saya jawab tentang pertanyaan kelebihan. Kemudian ketika ditanya soal kekurangan, saya jawab ini. Kalau bisa teman-teman itu menjawab kekurangan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan teman-teman nanti. Saya menjawab pada saat itu adalah kekurangan saya adalah mudah kecewa. Mudah kecewa ini artinya saya selalu berharap yang cukup tinggi pada teman-teman semuanya, pada teman-teman kerja dan sebagainya. Namun ketika hal tersebut tidak tercapai, saya mudah kecewa. Namun mudah kecewa ini bisa menjadi ambisi besar untuk bisa meningkatkan target yang lebih tinggi kemudian hari. Itu poin kekurangan pertama. Kemudian saya juga menjawab saya boros. Jadi kan boros itu kan nggak berkaitan sama sekali dengan pekerjaannya. Oh teman-teman pekerjaannya A, B, C, dan D, boros itu nggak tahu pekerjaan. Boros itu yang orang itu diri sendiri. Kalau teman-teman boros, emang perusahaan rugi? Enggak kan? Nah, itu poinnya. Jangan menjawab kekurangan yang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman nanti. Saya menjawab boros. Saya adalah orang yang boros ketika saya memegang uang yang cukup banyak. Biasanya saya tertinggal hedon, sering menghabiskan untuk berbagai macam barang yang tidak seperlunya seperti itu untuk kesenangan pribadi. Saya cuma menyebutkan 2 poin kekurangan ini. Jadi saran saya nanti kalau misalnya teman-teman tanya soal kelebihan dan kekurangan, kelebihan itu poin yang bisa membantu pekerjaan dunia. Kekurangan itu adalah yang tidak berkaitan sama sekali dengan posisi yang teman-teman lakukan. Ya, tidak. Ada lagi yang bertanya? Mumpung bapak-bapaknya ada di sini, kalau tidak pulang susah kalian orangnya. Ya. Ayo, silakan. Izinkan saya bertanya, ketika saya dari kelas 12 Indonesia, itu saya bertanya lebih ke pekerjaan Pak. Bagaimana ketika di suatu pekerjaan itu kita mendapatkan tekanan dari atasan kita tentang pekerjaan tersebut? Bagaimana cara kita mengatasi tekanan itu? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Gimana cara kita menghadapi tekanan di saat bekerja? Sebenarnya saya sebagai lulusan baru, jadi setelah lulus kuliah, saya bekerja itu jujur saya juga mendapatkan tekanan di pekerjaan pertama. Saya kaget, wah tekanannya cukup besar. Gimana sih cara saya mengatasi masalah ini? Gimana sih cara saya mengatasi masalah yang ada di depan mata saya? Nah jadi teman-teman jangan kaget nantinya ketika dalam bekerja itu biasanya teman-teman akan dihadapkan dengan masalah seperti ini. Saya kasih gambaran. Teman-teman kasih tugas untuk selesai A, B, C, dan D. Biasanya teman-teman kaget nih,
wah ini apa nih cara kerjanya gimana, dan juga deadline yang dikasih itu singkat banget. Nah biasanya tekanan kerja di dalam lapangan kerja itu seperti ini, di dunia pekerjaan itu seperti itu. Yang saya lakukan pada saat itu adalah saya coba catat dulu nih, catat dulu apa sih yang harus saya beresin. Saya tuliskan, saya buat note. Oh, saya harus ngelakuin A, saya harus ngelakuin B, saya harus ngelakuin C. Setelah udah tercatat dengan rapi, jadi kita baru bisa berpikir, ini cara nyelesain A, B, C, ini gimana nih? Yang saya lakukan waktu saat itu adalah saya mencoba bertanya kepada senior saya. Jadi nanti teman-teman gak usah takut ketika teman-teman bergabung di perusahaan, juga pasti ada rekan kerja. Rekan kerja ini biasanya lebih berpengalaman dari kita, dan disitu teman-teman juga bisa sharing ke dia apa sih masalahnya, gimana sih misalkan, gimana sih cara desain poster yang bagus, gimana sih cara desain poster yang diminta klien ini. Itu tuh tanya aja rekan kerja. Jadi nah kuncinya adalah jangan mau bertanya, karena biasanya anak-anak baru yang kerja itu baru bergabung biasanya itu malu-malu untuk tanya. Padahal nggak salah kok untuk bertanya. Jadi jangan mau bertanya, tanya aja kepada senior. Di situ kamu bisa diskusi gimana sih cara masalah ini, gimana cara desain masalah ini. Dan kalau seandainya senior kamu itu sibuk, kamu tinggal minta aja nih, Mas, boleh nggak ya saya minta dokumen A, jadi untuk saya pelajarin, karena saya kebetulan dapat tugas juga untuk membuat dokumen A kayak gitu. Jadi ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Tapi teman-teman jangan ambil stres, jangan dari sini, karena apa yang bisa dilakukan itu juga banyak yang dari pertanyaan senior, dan juga minta dokumen-dokumen berkaitan dengan pekerjaan teman-teman. Jadi teman-teman juga sedikit dituntut untuk belajar mandiri. Jangan apa-apa kita ini berharap untuk diajarkan. Tentunya kita bakal diajarin, cuma jangan berharap untuk selalu diajarin. Karena mau gimana pun juga, cuma kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi ya pesan saya itu untuk mengatasi masalah, teman-teman. Step pertama, catat semua masalah yang ada. Kemudian tanyakan kepada rekan kerja, senior yang berpengalaman. Dan ketiga adalah coba belajar sendiri melalui dokumen-dokumen yang diminta, dokumen-dokumen yang dibutuhkan kayak gitu. Terjawab? Jadi, saya nambahin. Kalau Mas Angga mungkin kan belum ada setahun ya? Belum. Kalau saya hampir 10 tahun kan, udah selesai. Tekanan tuh hal yang biasa. Nggak hanya di dunia kerja, teman-teman kita usaha itu memang nggak ada tekanannya. Ada. Gimana kalau misalnya dia mau buka bengkel seperti itu kan tekanan. Kalau menurut saya sih, maka saya bisa sampai 10 tahun. Itu lebih ke mindset kita ketika menghadapi tekanan itu seperti apa. Saya pernah lihat video singkat di Instagram ini. Teman-teman tahu telur kan? Tahu telur ya? Dia kalau ditekan dari luar apa yang terjadi? Pecah, betul. Tapi kalau ditekan dari dalam apa yang terjadi? Ya? Menetas, ya betul. Jadi kalau dia ada tekanan dari dalam muncul individu baru. Jadi bagaimana caranya mindset teman-teman mengelola tekanan itu? Kalau saya sih ketika dapat tekanan, ya seperti apa yang disampaikan Mas Alda, ya pasti akan saya telah dulu, saya tinggalkan dulu, karena toh gimana ya misalkan Tuhan itu kan tidak akan mencoba umatnya lebih dari kemampuannya. Saya percaya itu. Dan kalaupun ternyata kita menghadapi tekanan itu tidak bisa sendirian, yang disampaikan Mas tadi, apa gunanya rekan kerja gitu. Cuma memang kita tidak bisa langsung serta-merta setiap ada tekanan biarkan ke temannya, setiap ada tekanan biarkan temannya, itu ya teman-teman nanti nggak bisa tumbuh juga, nggak bisa jadi seperti seekor anak ayam yang baru menetas gitu ya. Ya sangat disayangkan karena sebenarnya mau itu lanjut kuliah, mau itu kerja, mau itu wirausaha, teman-teman kan proses belajar yang nggak bisa habis gitu. Cuma memang belajarnya beda-beda. Kalau di kuliah mungkin belajarnya kan dia spesifik, detail. Yang mau usaha dengan belajar terkait dengan mengelola bisnisnya, mengelola pemasukannya,
meminimalisir kerugian gitu kan. Terus kalau yang mau lanjut kerja juga gimana teman-teman belajar. Nah, kalau yang belum mengoperasikan hadi kan pasti akan banyak belajar. Hadi itu gimana sih bentuknya, apa aja yang ada di dalam kabinnya gitu kan. Ya itu sih. Di usia teman-teman sekarang juga tekanan kita mungkin menghadapi ujian akhir ya, kita ya. Saya nggak tahu itu teman-teman harus sebagai tekanan atau enggak, tapi ya sebenarnya cuma satu, mindset teman-teman menghadapi tekanan itu bagaimana caranya ini bagian dari kita untuk bisa naik kelas nantinya, kita belajar lebih supaya ini malah tidak jadi beban. Kalau jadi beban tuh biasanya udah tuh kita mau ujian nasional itu udah. Tapi kalau teman-teman menganggap ujian nasional ini sebagai peluang teman-teman untuk menghadapi menjadi tadi ibarat kata ayamnya yang baru menetas tadi, karena memang benar-benar kalau teman-teman ujian nanti lulus, teman-teman akan menjadi seperti ayam yang menetas dari telurnya. Teman-teman naik lagi ke level yang lebih tinggi, hingga harapannya kalau saya sih yakin kalau ujian nasional ya insya Allah 100% ya lulus gitu kan. Ya kalau ada yang nggak lulus ya nanti kayak kita bersama juga. Tapi saya tidak sih, kalau mengalami sih saya. Cuma setelah lulus nanti ya memang masih ada campur tangan kami, cuma kami tidak bisa terlalu jauh gitu ya. Pasti akan tetap kami monitor ini yang kuliah ini seperti apa. Nanti jangan kuliah di Jawa malah pasaran terus isinya nggak oke juga ya. Atau mungkin yang kerja tapi kerjanya terus ternyata ogah-ogahan. Karena bagaimanapun juga teman-teman semua di sini kan alma maternya Maharati nanti ya, dimana kami juga mempunyai peran juga di Maharati. Jadi harapannya sih teman-teman lulusan pertama dan berikutnya nanti bisa menjadi lulusannya bisa dibanggakan, bisa diandalkan, begitu ya, Mas Alda ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kami sih kalau teman-teman mau konsultasi lebih, kalau memang tidak bisa bertemu kata muka seperti itu bisa disampaikan ke guru-gurunya atau ke teman-teman yayasan, ada Tata juga di sini, Pak Soleh dan kawan-kawan, sehingga bisa disampaikan ke kami gitu. Karena memang ya mohon maaf kami mungkin jarang-jarang ke sini gitu ya. Karena memang ya kita harus membagi waktu antara pekerjaan yang di lokasi kerja kemudian dengan kesempatan kita untuk bisa di sini. Mungkin gitu ya Pak ya, sedikit menambahkan Mas Alda. Jadi kalau Mas Alda di mindsetnya bisa diatur, mudah-mudahan 10 tahun lebih. Kami pensiun dari para wanita ya, kerja di asing. Tadi saya tanya-tanya di mobil. Mungkin begitu. Ada yang lagi mau ditanya? Mas tadi Mas Alda ya banyak bertanya mungkin bisa kita. Saya nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Oh terima kasih. Boleh. Bintang saya Pak, saya Andre Saputra dari kelas 12 Pak. Nah di sini saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara Bapak menjawab ketika HRD bertanya kenapa perusahaan harus menerima Bapak sebagai karyawannya? Izinkan saya jawab. Jadi ketika kita nantinya ditanya kenapa kami harus menerima Anda di perusahaan kami, itu adalah kesempatan. Itu adalah momentum teman-teman untuk menjual kemampuan apa sih yang bisa teman-teman kasih gitu. Di situ teman-teman bisa sebutin gitu. Selama kuliah misalkan teman-teman mendaftar sebagai seorang desainer. Kenapa sih kami harus menerima Anda di perusahaan kami? Di situ teman-teman harus mengingat kembali posisi yang teman-teman lamar itu apa. Oh posisinya desainer. Kemarin tulisannya tugas desainer itu A, B, C, dan D. Di situ teman-teman bisa sebutin, bisa mention karena saya ini mampu melakukan A, B, C, dan D. Kemudian teman-teman juga bisa menyebutkan lagi kelebihan teman-teman, adaptif, kolaboratif, kompeten. Selain itu, teman-teman juga bisa menjawab tentang ambisi teman-teman, visi teman-teman itu apa sih mau bergabung. Kalau saya pada saat itu adalah menjawabnya kayak gini, apa sih yang bisa kamu, kenapa sih kita harus menerima kamu? Saya menjawab, pertama saya adalah orang yang
kolaborasi, adaptif dan juga kompeten Pak. Mulai dari masalah teknis dan juga masalah teknis seperti itu. Kemudian selain itu juga saya ingin berkontribusi dalam pemberian akses energi di Indonesia ini. Karena kan dunia pertambangan ini adalah sektor energi. Kebayang nggak sih? Kita bisa berkontribusi dalam pemberian akses energi. Teman-teman saat ini bisa melihat listrik, bisa menyalakan lampu, internet, TV dan lain sebagainya. Artinya ketika teman-teman bergabung berkontribusi dalam akses energi itu, teman-teman memberikan dampak yang besar bagi bangsa ini. Selain itu juga karena dalam pemberian akses energi ini, saya bisa ikut berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia. Jadi selain teman-teman menjawab kelebihan teman-teman, menjawab kecocokan teman-teman antara kemampuan yang dimiliki dan juga posisi yang dilamar, pastikan juga teman-teman menyatakan ambisi teman-teman. Kenapa sih pengen bergabung dengan industri pertambangan seperti itu kurang lebih? Kalau misalnya teman-teman nanti bergabung di sektor mana, maka juga bisa bilang bahwa saya ingin berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena saya melihat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ini masih banyak masalah dan lain sebagainya. Jadi KRD itu pasti akan mulai bahwa ini orangnya visioner nih, ini orangnya selalu ingin berkembang, ini orangnya selalu update tentang masalah yang dihadapi sekarang. Karena apa? Karena perusahaan itu sangat senang, sangat suka dengan orang-orang yang visioner. Kebayang gak sih kalau misalnya perusahaan itu nggak berkembang, nggak ada improvisasi, nggak ada kemajuan, ini bakal berkembang. Contohnya apa? Contohnya Asia. Kalau pernah dengar Asia nggak? HP Asia pernah dengar? Atau BlackBerry? Nah, sekarang ada nggak yang BlackBerry? Karena nggak melakukan improvisasi, nggak melakukan perkembangan, makanya dia tertinggal. Apa sama Samsung, terus iPhone dan lain sebagainya. Perusahaan itu senang melihat orang yang ketika diwawancarai dirasa punya visi yang jauh ke depan. Jadi ini tips saya juga ketika teman-teman nanti ditanya kenapa pengen bergabung, teman-teman jawab rencana teman-teman ke depan itu seperti apa sih? Dalam 5 tahun ke depan ini teman-teman mau ngapain aja di perusahaan? Itu saya yakin insya Allah pasti lolos kalau misalnya teman-teman bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya pesankan tadi. Jadi teman-teman nggak usah takut. Oke, sekian dari saya. Ada lagi yang bertanya? Oh, nggak ada. Sekarang dari Mas Amin ya. Ini yang dari Universitas Brawijaya. Buat teman-teman tadi yang pengen masuk UB, boleh banget tanya-tanya ke Mas Amin ya. Oke, terima kasih Mas Albert. Tadi udah dikupas banyak sama Mas Albert tentang proses rekrutmen kerja dan juga mungkin terkait persiapan kerja, tips-tipsnya masuk kerja di mana. Nah, mungkin sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin tahu dulu teman-teman ke depan setelah lulus mau kemana? Iya, yang mau nikah dulu. Yang mau nikah dulu. Setelah lulus ada yang mau nikah? Tadi masnya namanya siapa? Soma. Mas Soma. Udah nyiapin nama bengkelnya? Apa namanya? BJRC. Fusion Project. Kita doakan semoga Fusion Project nantinya di tahun depan udah berpikir. Amin. Oke. Nah, kenapa aku nanya udah punya namanya apa belum? Ketika teman-teman sudah memikirkan nama, sudah mempersiapkan hal tersebut, artinya teman-teman sudah siap untuk menjemput mimpi itu, sudah siap untuk rencana-rencana mengenai itu. Seperti yang disampaikan Mas Alda tadi, ada persiapan-persiapan terkait
untuk lamar kerja, untuk persiapan kuliah. Tapi kalau untuk kuliah mungkin dimungkinkan Mas Alda melakukan survei begitu ya. Survei kira-kira ke kampus mana, pengen jurusan apa, teman-teman sukanya di mana, gitu kan. Nah, oke, sebelum lebih jauh lagi, yang mau langsung kerja setelah lulus, coba angkat tangan. Itu yang mau kuliah, silakan katakan. Oke. Yang mau mengambil SMK, oke. Oke teman-teman. Jadi teman-teman di sini semua udah punya gambaran ya. Mau kuliah oke, mau kerja oke, mau mengabdi juga sangat boleh. Sangat boleh Pak Iko. Langsung dijawab sama ketua yayasan, katanya boleh. Oke teman-teman, mungkin sedikit sharing. Ini saya balik ke zaman saya lulus sekolah dulu. Saya dulu bukan dari SMA, dari SMK, tapi madrasah aliyah. MA. Nah, saya juga seperti teman-teman. Kemarin beberapa hari lalu saya juga kesini kan. Saya dengar datanya SMK Maharati apa yang di Rambutan itu? Sekolah Rambutan Kualitas Metropolitan. Oke. Sekolah yang menggunakan kualitas metropolitan. Bukan yang teman-teman di sini angkatan pertama, ya kan? Angkatan pertama. Teman-teman adalah orang yang terpilih di daerah terdekat di sini. Teman-teman adalah orang yang terpilih yang menjadi angkatan pertama. Artinya apa? Ketika teman-teman lulus akan membawa kebanggaan nama SMK Maharati. Baik teman-teman yang kuliah, teman-teman yang kerja, baik juga teman-teman yang berwirausaha. Teman-teman semua membawa nama SMK Maharati. Jadi buat Maharati bangga terhadap teman-teman. Kalau dulu ada penulis Budi Baik. Teman-teman tahu Budi Baik? Apa? Siapa Budi Baik? Nah, penulis novel Dilan dan Mila. Kalau teman-teman suka film Dilan dan Mila, tentunya Budi Baik. Nah, kalau Budi Baik kan menulis kalau dulu sekolah dan kampus itu bangga karena mahasiswanya, karena siswanya, karena alumninya. Tapi sekarang mahasiswa, siswa, dan alumni itu bangga karena kampusnya. Jadi kalau bisa teman-teman buat Maharati bangga karena teman-teman. Teman-teman yang kerja, teman-teman yang kuliah, banggakan SMK Maharati itu. Saya dulu juga sekolahnya di tengah hutan teman-teman, tapi enggak hutan yang hutan banget. Tapi sebelah saya itu memang hutan bambu cukup luas, dan itu sebenarnya mau dibebaskan sama yayasan. Cuman dari yang punya tanah itu juga perkaraannya juga masih dekat sama hutan gitu kan. Jadi waktu itu yang diajarkan sama ada lagi Mbak. Oke, biaya kuliah itu ada macam-macam ya teman-teman. Kalau yang wajib itu ada UKT, uang kuliah tunggal. Itu kita bayarkan per semester. Nah, UKT itu ada banyak golongannya. Kalau di Brawijaya Malang itu rata-rata 6 golongan, golongan 1 sampai golongan 6. Golongan 1 UKT-nya itu per bulan 500.000, insya Allah kalau tidak berubah. Terus golongan 2 di kisaran 1, dan golongan 3 4% sampai golongan 6 itu variatif per fakultas. Jadi setiap fakultas uang kuliah tunggalnya atau SPP semesternya itu variatif. Dan biasanya itu teman-teman biaya SPP. Nah, ketika teman-teman diterima di jalur SNMPB atau SNPB, SNPB terus SNBD
itu bebas uang gedung teman-teman. Mungkin nggak dibebankan uang gedung, cuma yang wajib di teman-teman adalah uang kuliah tunggal atau mesra tadi. Tuh. Terus di samping itu untuk biaya hidup kembali lagi ke teman-teman bisa manage sebaik mungkin ya sepertinya aja yang pokok-pokok silakan teman-teman mengajukan. Kalau untuk biaya hidup ya mungkin di Jawa atau di daerah-daerah yang dekat kampus itu cenderung lebih murah gitu kalau dibanding di daerah-daerah kampus itu teman-teman. Nah, kalau mungkin untuk yang bisa dibilang cukup mahal itu adalah biaya mobilisasi dari Kalimantan ke Malangnya itu mungkin ya. Nah, tapi tenang aja nanti insya Allah pasti ada jalannya. Tenang gitu Pak. Bapak waktu ngekos tuh kira-kira Bapak waktu ngekos itu biayanya berapa? Waktu ngekos di perusahaan tersebut. Kemudian juga di desa Batapan itu kan saya mempunyai harapan sendiri untuk daerah saya dan saya ingin meningkatkan kualitas daerah saya dan saya ingin mempunyai panggilan untuk menambah generasi-generasi yang dapat lulus dengan baik di teknik informatika dari desa Batapan sendiri, karena di desa kembali lagi desa Batapan itu masih belum ada lulusan teknik informatika. Sudah beri plus dulu sekali. Jangan tadi udah sekarang yang kedua Bayu. Tadi kenapa ngambil jurusan teknik mesin atau otomotif? Karena menurut saya di BUT ini masih belum ada teknik otomotif Pak. Nah jadi saya pengen mendirikan teknik otomotif yang lebih mantap. Karena peluangnya sangat besar Pak, saya kata Pak. Saya jadi Pak. Oke. Jadi dari Natali dan Bayu sangat biasanya artinya setelah lulus itu sudah ada gambaran. Dan yang paling saya kagumi dari teman-teman dari Natali dan Bayu adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan hal yang itu tadi yang bisa dikasih, teman-teman tidak melupakan tanah daerah, karena melupakan daerah yang dan sampai aku udah nyaman di Malang, udah nyaman di Bandung. Teman-teman jalan nggak mau lagi untuk kembali ke Bandung. Nah, udah bikin kepala biayanya berapa ya? Terus nanti kalau semuanya bikin bengkel, mau bikin bengkel yang murah atau mahal juga? Oke, siap. Oke, itu lagi ya. Nah, dan satu pesan terakhir mungkin sebelum nanti dari Pak Iko, pesan ke teman-teman selama yang melanjutkan kuliah, teman-teman tolong pandang pendidikan atau kuliah itu sebagai investasi teman-teman untuk perubahan. Ketika teman-teman menilai itu kuliah sebagai artinya beban ya, menilai itu sebagai beban ke orang tua, aku disuruh orang tua aku kuliah, aku disuruh SMK kuliah atau yang lainnya, kan jadi beban. Tapi jadikan itu investasi ke depan untuk teman-teman. Teman-teman hari ini kuliah ke depannya selama 4 tahun atau bahkan bisa lebih cepat 3 tahun atau 3 tahun, akan sangat mungkin. Dan berarti tergantung teman-teman maksimalkan ini. Jadi pandang itu sebagai investasi, jangan jadikan itu beban. Pandang itu sebagai investasi untuk perubahan. Teman-teman, Natali tadi mention pengen menjadi lulusan informatika pertama di wilayah sini, daerah sini. Bayu pengen bikin bengkel barengan sama Soma di Bogor. Itu sangat bagus semua ya teman-teman. Artinya teman-teman memandang ini semua sebagai investasi untuk perubahan di daerah kita yang lebih baik lagi ke depannya. Karena ketika
hari ini kita ada di kondisi seperti ini, di 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, apakah teman-teman tetap pengen daerah ini seperti ini aja? Pengen berubah kan? Jadi saya pengen teman-teman ada semangat perubahan itu, dan mungkin saya ada satu jargon karena teman-teman angkatan pertama yang dilahirkan dari perut menghadapi. Silahkan teman-teman jaga kekompakan ini, kita lakukan kita satu Maharati. Jika aku bilang kita satu Maharati, silakan teman-teman ulangi kita satu Maharati, gitu ya. Semangat ya. Kita satu Maharati. Kita satu Maharati. Orang kompak. Kita satu Maharati. Kita satu Maharati. Sekali lagi. Kita satu Maharati. Kita satu Maharati. Ulangan. Sip. Kita lihat teman-teman Rumes. Kalau saya tambahin dulu sebentar sedikit, saya. After dulu itu masih masuk. Oh makan. Setelah makan? Ya, itu tadi dari mas-mas harapan Asmin ini ya, jadi memang masih muda-muda. Kayak adik saya sendiri berusia 10 tahun lebih. Oke, mudah-mudahan teman-teman banyak mendapat insight ya, banyak mendapat. Rasanya ini ada dua ya. Dulu Tengku udah pernah sharing juga ya rasanya. Atau ada lagi lainnya? Pama sudah belum? Belum ya. Saya mau nyampaikan ini sebenarnya. Tiga huruf di depan itu. Tahu teman-teman apa artinya? Bertanya. Cuma sebenarnya bukan itu maksud saya. Jadi bukan. Jam 11 ini di tanggal 24 Februari teman-teman samkan benar ini tiga huruf ini ya. Tiga huruf ini nantinya akan berguna bagi teman-teman, baik yang mau lanjut sekolah kuliah, baik yang mau lanjut kerja, baik yang mau usaha sendiri. Karena apa? Kalau teman-teman punya punya ketiganya ini, yang mudah-mudahan selain takdir, teman-teman juga pasti akan meraih kesuksesan gitu ya. Ada yang tahu mungkin ASK ini artinya apa? Pelajarannya apa? Bukan pertanyaan, bukan. Memang saya sengaja susun kayak bertanya, cuma bukan itu ya. Ada yang tahu itu apa? Iya, kalau dulu bisa sama asli. Kalau kalian punya mimpi, kalau kalian punya cita-cita, tuliskan dan ingat betul mimpi itu, cita-cita itu sampai kalian belum mendapatkannya. Jadi intinya apa itu? Kalau teman-teman pengen kuliah, pengen kerja, pengen buka usaha, ingat teman-teman dulu waktu sebelum lulus di asrama atau di aula ini, teman-teman sudah menuliskan itu. Oh iya, aku dulu pengen buka bengkel tools and project. Oh iya, aku dulu pengen kuliah di Brawijaya. Oh iya, aku dulu pengen kuliah di UI, gitu misalnya. Nah, itu harus teman-teman pegang kuat. Itu sebagai pegangan teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk menjadi semangat teman-teman nantinya ketika berproses itu. Dan ketika berproses itu, misalkan mbaknya tadi siapa yang menanyakan beban kerja? Mbak Dia tadi menyampaikan beban kerja berat ya. Ingat, ketika teman-teman berat itu teman-teman punya pegangan. Oh ya, beberapa tahun lalu aku sudah tulis, beberapa tahun lalu aku ingin ada di posisi ini. Jadi bukan terus semangat. Dan yang kedua, ketika teman-teman menghadapi kesulitan itu atau beratnya itu, ingat, teman-teman bukan orang pertama yang ada di posisi itu. Boleh jadi
orang-orang sebelum teman-teman atau bahkan bapak ibunya teman-teman itu juga dulu ada di posisi itu dan bahkan mampu melewati itu semua dan mampu untuk menyemangati teman-teman semuanya di sini. Diingat itu aja. Oke, kembali ke pembahasan sekolah di hutan. Nah, waktu di sekolah di hutan itu saya diminta untuk nulis kira-kira setelah lulus mau mana. Waktu itu saya kuliah. Saya nulis kuliah. Saya nulis sekian opsi-opsi. Ya waktu itu 3 opsi. Pertama saya pilih di UGM, kedua di Brawijaya, dan ketiga di Surabaya. Tapi akhirnya menjadi di Brawijaya tidak. Nah, selain itu nggak semuanya kuliah. Ada teman saya yang nulis setelah lulus pengen jadi abdi negara. Ada yang pengen jadi abdi negara, teman-teman. Pengen jadi abdi negara, Mas? Ya nanti bisa aktif gitu. Nah, singkat cerita, ada teman saya yang banyak juga. Ada yang menuliskan pengen jadi abdi negara, ada yang pengen wirausaha, ada yang pengen jadi pelaut, dan banyak juga yang pengen kuliah. Nah, di situ kita pahami, yang perlu kita pahami ketika kita sudah menuliskan pengen itu apa saja yang perlu kita baca. Ini misal teman-teman pengen kerja. Pertama ambil misalkan yang pengen kerja. Ketika teman-teman pengen kerja, yang perlu dipersiapkan apa saja? Misalkan tadi tahapannya ada 7 tahapan lah, bukan itu 7 tapi 7 tahapan. Nah di situ ada seleksi administrasi, psikotes sampai dengan ada tanda kontrak. Teman-teman sudah tahu prosesnya. Nah salah satu bahkan proses yang pertama seleksi administrasi. Nah seleksi administrasi di sini yang perlu disiapkan adalah dokumen pribadi seperti KTP, kartu warga. Nah itu dokumen basic ya. Teman-teman tentunya sudah punya semua dan teman-teman sudah usia di 12. Jadi yang belum punya KTP segera mengurus KTP. Karena salah satu syarat kerja harus punya KTP dulu ya. Nah itu. Terus dokumen-dokumen lamar kerja ada CV, portofolio, surat lamar kerja, surat kompetensi, sertifikat magang, dan tentunya teman-teman sebenarnya juga udah magang gitu kan. Udah magang semua kan teman-teman? Gimana rasanya magang? Dapat apa aja? Pengalaman, ilmu, dapat kenalan nggak? Kenalan maksudnya kenalan atasan gitu, bukan kenalan pegawai. Itu semua. Ya, belum rezeki. Coba lagi. Oke. Nah, balik lagi. Ketika kuliah itu tadi, ketika persiapan pasca lulus sekolah, kuliah, atau kerja, itu kita diminta untuk menyiapkan itu semua. Amin. Kamu pengen kuliah, siapkan dokumen-dokumen itu pertama. Itu hal dasar ya, mendasar teman-teman. Nah, hal selanjutnya kuliah di mana? Ya tahu jurusannya apa, peminatnya berapa waktu itu, jalur-jalur masuknya ada apa aja. Teman-teman pasti sudah tahu dan sudah paham, itu nggak perlu saya jelaskan lagi. Teman-teman juga bisa mengakses lewat websitenya teman-teman masing-masing itu semua. Itu yang ada, terus akan dimaksimalkan, dan kesempatan-kesempatan yang ada juga seperti beasiswa itu maksimalkan. Dan coba kita bangun mindset, kita mindset menembus batas. Artinya meskipun kita ada di tengah hutan atau kita dengan beberapa keterbatasan yang ada, tapi kita semua dipush untuk menembus batas itu tadi. Jadi teman-teman maksimalkan potensi yang ada di tadi. Itu ya. Dan terkait dengan persiapan kuliah yang tadi, misalkan tadi sudah saya sampaikan tentang persiapan kerja. Ini tentang persiapan kerja, ya pahami jalur-jalurnya apa aja, beasiswa apa aja, dan
Ini sharing aja, waktu kuliah juga alhamdulillah saya dapat beasiswa waktu itu. Nah, sebagai wali saja teman-teman, sebenarnya beasiswa itu banyak. Tinggal kitanya aja mau nyari apa enggak. Ya, kita kesempatan itu banyak dan kita semua punya kesempatan yang sama. Dan teman-teman di sini adalah orang-orang terpilih bersama. Artinya teman-teman punya kemampuan, teman-teman punya potensi, dan teman-teman adalah kebenaran yang ada. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti keluar dari Maharani jadi alumni yang sudah didapat di Maharani dimaksimalkan ya teman-teman. Nah, rasanya kalau saya bisa ngomong sendiri kayak saya di teman-teman ini bayang gitu, makanya wah gimana daftar kuliah, gimana daftar kerja, apa yang gimana. Nah monggo, ini saya pengen kita cerita aja, kalau teman-teman ada yang ingin ditanya langsung tanyakan nanti kita kapan gitu ya. Silakan kalau teman-teman pengen nanya. Saya belum ke intinya. Ini saya belum ke inti materinya karena saya pengen teman-teman dulu yang mau ngasih. Nah, Brawijaya itu dibentuk ya Pak ya? Oh kalah. Itu biaya hidupnya berapa waktunya Pak? Kalau biaya hidup di Malang itu murah. Di Malang itu murah, justru lebih mahal di Kalimantan. Namanya makan di Malang 8.000 10.000 itu udah kenyang. Berapa? 30 juta. Di Malang, Surabaya, Jogja relatif enak lah di sana. Di Wijaya itu ada jurusan otomotif Pak? Kalau otomotif itu lebih masuk di teknik mesin mas. Jadi fakultas teknik. Nah, macam-macam ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ingin tahu informasi jurusan, silakan teman-teman browsing di website masing-masing universitas. Biasanya laman terakhirnya itu .ac.id. Misalkan di Brawijaya itu silakan teman-teman akses www.ub.ac.id. Itu juga seperti itu korban sama www.korban.ac.id. Dan teman-teman biasanya banyak informasi tentang jurusan-jurusannya, kemudian peminatnya, pemindahannya punya berapa dan hasilnya berapa. Oke, ini dibahas ke SNMPTN ya teman-teman. Waktu zaman saya dulu masih SNMPTN dan mereka baru undangan. Nah, itu biasanya masing-masing kampus menyediakan beberapa kuota di jalur SNBP berapa, kemudian jalur tes itu apa sekarang namanya SNBT itu berapa, itu menentukan. Tapi tidak mutlak yang diterima di setiap jalur itu adalah orang-orang dari alumni itu aja, enggak. Dan pada waktu itu di Brawijaya dari sekolah saya itu 3 tahun sebelumnya digaris karena ada salah satu alumni yang diterima tapi tidak diambil. Nah, ini sudah mungkin nanti ke depan teman-teman ketika sudah diterima, tolong diambil ya, yang sudah teman-teman pilih dan sudah teman-teman diterima di situ. Itu. Jadi kalau untuk pengaruh tidaknya tidak berpengaruh, teman-teman semua punya kesempatan yang sama, tinggal dimaksimalkan. Ada lagi teman-teman yang bertanya, silakan. Bapak kuliah di Brawijaya itu Bapak tinggal di rumah sendiri atau ngekos atau gimana Pak? Oke, kalau di Brawijaya waktu itu saya ngekos sore.
baru ngekos 2 tahun pertama ngekos, kemudian 2 tahun terakhir itu saya ngontrak sama teman-teman saya. Jadi ketika kita ngontrak itu bakal lebih murah, sewa kontrakan istilahnya.